Halo, bertemu kembali bersama saya, Pak Willy. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2021 bagian ke-18 mengenai dinamika translasi ya. Untuk persiapan OSN, mudah-mudahan video ini bisa membantu dan mungkin juga bisa sebagai pendalaman materi fisika. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2021 part yang ke-18 mengenai dinamika translasi ya. Dua gaya horizontal F1 dan F2 bekerja pada semua piringan bermassa 4 kg dan meluncur di atas permukaan es yang licin, di mana permukaan es tersebut dapat digambarkan sebagai sistem koordinat XY. Gaya F1 dalam arah X memiliki besar 6 Newton. Gaya F2 memiliki besar 8 Newton, cuman arahnya F2 belum tahu ya. Gambar di bawah memberikan komponen arah X dari kecepatan piringan Vx sebagai fungsi dari waktu selama meluncur. Nilai kosinus sudut antara arah tetap dari gaya F1 dan F2 adalah, ya ini gambarnya menunjukkan kecepatan terhadap waktu, tapi dalam arah X saja ya. Baik, sekarang kita mulai menganalisis ya. Saya gambarkan kembali bendanya dalam tampak atas gitu ya, tampak yang biasa kita lihat ya dari atas. Jadi ini ada benda, massanya 4 kg. Kemudian dia dipengaruhi oleh gaya F1 dan F2. Nah, di sini kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa arah F1-nya adalah arah X. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Ini F1-nya. Besarnya 6 Newton. Sedangkan F2-nya nggak tahu ya. Nah, dari sini grafik kecepatan terhadap waktu dalam arah X itu digambarkan seperti ini. Tentu saja saya bisa menghitung percepatan ya, yang tidak lain adalah perubahan kecepatan ya dari tinggi segitiga dibagi dengan alas segitiga yang ini, bayangan ini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa percepatannya itu sama dengan tangan sudutnya adalah 9 yang dari 5 dikurang minus 4, 9 ya. Kemudian dibagi waktunya dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah 3 detik ya. Jadi percepatan dalam arah X-nya adalah 3 meter per second kuadrat. Nah, karena kita tahu massa ya, maka kita bisa gabungkan ya. Jadi sigma Fx itu adalah komponen gaya F1 ditambah dengan komponen gaya F2 dalam arah X, yang tidak lain adalah massa kali percepatan. Massanya 4 dan percepatan 3 dari sini ya. Jadi kita bisa melihat di sini ruas kanan 12, berarti F2X harus bernilai sama dengan 6. Ini adalah komponen gaya F2 dalam arah X, 6 Newton. Oke, sekarang saya bisa mulai sketch gambarnya. Ini adalah F2 dalam arah X yang hijau ya. Kemudian F2 arah Y-nya, ini kita nggak tahu kemana, ke atas atau ke bawah ya. Kita misalkan aja salah satu arah ya, ini F2Y-nya. Kemudian kita cari berarti arah F2 sesungguhnya adalah, kita gunakan metode Genjang ya. Ini titik potongnya ini adalah resultan F2-nya. Ini adalah F2-nya ya. Yang merah ini adalah F2 yang sama dengan nilainya adalah 8. Nah, pertanyaannya adalah nilai kosinus sudut antara vektor F1 dan F2. Jadi F1-nya ini yang biru, F2-nya yang merah. Berarti yang ternyata ada sudut ini ya. Seperti gambar ini. Kita sebut saja theta. Oke, jadi kalau gitu kita hitung kosinusnya dari theta adalah tentu saja F2 ini F1 ya dibagi dengan F2 ya. Jadi cos theta-nya adalah F1 dibagi dengan F2, yang tidak lain adalah 6 dibagi 8. F1 nya 6 ini
yang sama dengan F2X ya tadi, dibagi dengan 8 sisi miringnya. Kita dapatkan 0,75 ya. Kalau kita bulatkan berarti jadi 0,8 ya. Sehingga jawaban untuk soal ini dalam satu angka desimal adalah 0,8. Demikianlah video mengenai pembahasan OSN Fisika 2021 part yang ke-18 mengenai dinamika. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika 2021 ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya. Sekian dan terima kasih.